Kehidupan di kota besar seperti Jakarta sangat keras. Siapapun bisa saja menjadi korban kejahatan, tidak peduli tempat dan waktu. Waspada setiap saat, mencegah terjadi tindak kejahatan lebih penting daripada menghadapinya. Itu tuh sebagian kecil dari kejahatan yang biasa terjadi di ibu kota ini. Jadi kita harus tetap waspada setiap saat. Saya sengaja mengunjungi Tanah Abang, Jakarta Pusat ini untuk mencari rumah Abdul Rasid atau Bang Acit, salah seorang guru silat Sabeni. Perjalanan saya kali ini sangat berbeda. Apalagi wilayah ini syarat dengan cerita-cerita miring tentang kerasnya kehidupan di Tanah Abang. Tolong minta duit perawatan tangannya itu Mbak 1.000. Oh. Tunggu sebentar, ada kembaliannya. Saya cuma ngambil hak saya doang. Oh. Bapak yang rawat? Iya. Yang bikin tangan. Saya yang bikin tangannya Mbak. Maaf aja. Terima kasih Pak. Ya, mari. Lepas menyusuri pipa panjang, saya harus berjalan mengikuti rel kereta api untuk sampai ke tempat Bang Acit. Butuh kewaspadaan tinggi bagi perempuan seperti saya. Belum lagi ancaman dari kereta yang sewaktu-waktu melintas. Misi, Bang, numpang tanya. Boleh dong? Kalau Gang Mes Al-Bukhari itu di mana ya? Di sini dong, mau ketemu dengan siapa ya? Bang apa ya, Rasid, Bang Rasid. Bang Ape? Iya. Yang guru silat? Tahu ya? Lewat sini aja nih. Saya beruntung karena setiap orang yang saya temui mau memberitahu arah rumah Bang Rasid. Banyak juga Mas itu Mas. Sip, atur aja. Sepertinya saya mengenali kedua lelaki itu. Benar dugaan saya. Mereka yang menabrak saya tadi. Dan sepertinya mereka sedang berbagi sesuatu dari dalam dompet. Kedua orang itu sudah mengambil barang yang bukan hak mereka. Iya, berhasil ya. Misi, Bang. Iya. Saya saranin itu mendingan dompetnya dibalikin aja. Emang ada urusan apa malah pengen suruh balikin tas aja? Ya enggak, saya cuma ngomong baik-baik sama abang. Ibunya masih nungguin di stasiun Bang. Kasian. Ini urusan gue, lo gak usah ikut campur. Mendingan lo jalan deh sekarang deh. Lo jadi perempuan jangan sok tahu. Ini Bang, itu kan duit bukan duit abang. Jadi mendingan balikin ke yang punyanya aja Bang. Ini urusan perut, itu urusan gue pribadi tau gak lo? Hah? Jadi lo maaf ya sekarang. Ya terserah sekarang sih. Lo begitu sama gue lo. Gue matiin lo. Ada apa dek? Ini nih Pak. Oh dua-duanya ini emang nyopet kebiasaan nih. Bersyukur. Nih, ada apa nih? Ini gue bawa pulang Ampun bang. Pak ini kasih ibu-ibunya. Kamu kemana dek? Ini saya mau nyari rumahnya Bang Ape. Oh Bang Ape, Abdul Rasid. Ya ini hari ada di kandang kambing. Oh bisa anterin saya ke sana, Iya, Pak? saya antar. Ya. Saya tidak terkejut begitu Jauh mendengar Bang Acit, salah seorang guru silat yang berprofesi sebagai pedagang kambing. Seperti guru-guru silat yang telah saya temui sebelumnya, mereka adalah orang biasa, jauh dari kemewahan dunia, meskipun mereka menyandang predikat guru atau pewaris sebuah aliran silat. Assalamualaikum. Ada apa tuh ceritanya? Oh dia ada perlu tadi, kebetulan aneh ketemu. Abdul Rasid atau Bang Rasid adalah salah satu warga Tanah Abang yang masih setia mempertahankan budaya asli Tanah Abang. Bersama murid-muridnya, silat Sabeni dilestarikan. Kayaknya cewek nggak cocok loh belajar Sabeni. Soalnya mainannya keras. Ya nggak apa-apa deh Bang. Saya coba dulu. Ya kalau memang Neng mau ikut juga latihan, besok malam deh Neng datang Kemana? ke Musala Mubarok sudah sebelah. Deket-deket sini. Dekat nggak jauh. Oh ya udah besok malam jam
Abis Isa lah. Ya udah nanti saya kesana ya Bang ya. Bener Oke, nih Bu. Bang. Benar. Makasih banyak ya Bang ya. Ya udah saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti janji saya sebelumnya, saya datang ke tempat latihan Bang Acit di sebuah musola. Sudah banyak murid-murid yang datang. Hari di kehidupan sesudah kita mati. Dan di situ diperintahkan lagi suruh bertakwa kepada Allah. Karena kita ini memperhatikan istilahnya peringatan-peringatan dari Allah. Dan seperti umumnya silat Betawi, setiap latihan silat selalu dibarengi dengan pembinaan rohani. Nah, kawan-kawan sekalian, adik-adik, bagaimana biasa, sebelum kita latihan, kita kan ngaji dulu. Nah, sekarang marilah kita sama-sama, kita mulai latihannya sekarang. Katanya Dara kemarin jatuhin preman, kalau boleh dicoba. Emang sih Bang, saya udah beberapa kali belajar silat tradisional. Ya. Tapi biasanya kalau saya masuk ke suatu perguruan baru, semua itu saya kosongin gitu. Bagus itu, bagus bener. Iya, jadi kalaupun memang sekarang mau nyoba, pastinya saya pakai jurus yang pertama kali saya pelajarin buat olahraga aja. Ya udah nggak apa-apa kalau memang mau nyoba. Bang Acit memilihkan lawan buat saya. Dan terbukti silat Sabeni sangat cepat. Belum juga saya menuntaskan jurus menyerang, saya sudah terjatuh. Kalau ciri khas mainan Sabeni, antara kaki sama tangan tuh serasi, antara atas sama bawah. Di atas dia bergerak, di bawah dia nyampok. Ya bisa juga dibilang unik, bisa dibilang juga aneh gitu. Sebelum saya belajar jurus silat Sabeni lewat Bang Acit, beliau lebih dulu memperkenalkan jurus silat ini melalui murid-muridnya. Wah, ini tuh kenapa dinamain jurus jalan Cina? Ya mungkin dulunya gimana ya, apa memang ini dari Cina, apa memang sekedar nama, kita nggak dijelasin dari awal-awalnya. Kalau keistimewaannya jalan Cina ini sendiri apaan sih Bang? Ya dari pukulan dan sabetan kaki, terus sampai penyerangan beruntun. Dalam silat Sabeni terdapat 12 jurus. 2 jurus yang paling dikenal adalah jurus jalan Cina dan jurus kelabang nyebrang.